Tadi beberapa kali Pak Bram, menjelaskan terkait dengan, kondisi kemiskinan kita yang memang masih cukup, besar gitu ya, secara proporsi dan juga, di tengah apa namanya, badai PHK juga yang terus, melanda di pemberitaan kita, pada akhir-akhir ini gitu ya. Makroekonomi, yang kita lihat gitu ya, sebenarnya memperlihatkan bagaimana struktur dari ekonomi Indonesia ini cukup, kuat begitu ya. Misalnya sepanjang tahun 2022, pertumbuhan terus terjaga di angka, di atas 5%, terakhir di 5,72%, lalu setiap, secara sektoralnya juga masih, memperlihatkan peningkatan, manufaktur, perdagangan, hanya konstruksi saja yang mungkin pertumbuhannya tidak terlalu, besar seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi angka, secara makronya begitu ya, sebenarnya tingkat pengangguran ini, mengalami penurunan dari 6,49% di tahun 2021 angka Agustus dari Sakernas menjadi 5,86. Jadi sebenarnya, PHK secara besar-besaran atau yang secara masif yang kita, lihat di media ini sebenarnya tidak terlalu, tercermin atau, bisa direfleksikan secara makronya seperti itu. Karena memang kemungkinan, besarnya badai PHK ini hanya terjadi pada sektor teknologi saja seperti itu. Dan kita lihat lebih jauh lagi, tidak ada juga transisi dari sektor formal kepada informal begitu ya, untuk menjelaskan apakah memang ternyata pengangguran mungkin menurun, tapi apakah memang ada transisi dari formal ke informal, hal itu juga tidak tidak demikian begitu. Dan juga kalau kita melihat datanya secara lebih luas, angka pengangguran juga hampir menurun di setiap level dari kemampuan, baik itu yang, pekerja dengan kemampuan yang lebih rendah ataupun pekerja dengan kemampuan yang lebih tinggi. Jadi, economic recovery dari Indonesia sebenarnya cukup, menyeluruh begitu ya, dan memang, ini patut, diapresiasi, dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini, gitu. Oke, baik. Saya akan menanyakan hal yang sama kepada Pak Maliki. Pak Maliki, kenapa begitu ya di saat pernyataan dari Pak Adi yang mana menyatakan pengangguran ini justru berkurang apabila dibandingkan tahun 2021, tapi nyatanya angka kemiskinan kita justru malah naik. Silakan, Pak Maliki. Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi mungkin kita alhamdulillah dulu nih Pak Bram, karena sebenarnya tadi dengan kondisi yang disampaikan oleh Pak Adinova ya, dan juga dengan ketidakpastian ekonomi secara global, kemiskinan kita masih kita bisa pertahankan di single digit. Jadi memang kita akui bahwa kemiskinan kita sedikit menaik ya, mengalami peningkatan dari 9,54 menjadi 9,57. Namun saya kira itu adalah masih bisa kita tahan ya Pak Bram ya, karena memang pada intinya banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tengah berbagai macam ketidakpastian ekonomi tadi. Jadi kita lihat bahwa kita sudah meningkat sekitar 200.000 jiwa penduduk penduduk miskin ya. Namun ada satu hal yang sebenarnya lebih menunjukkan hal yang lebih baik, bahwa tingkat keparahan dan juga tingkat kedalaman dari kemiskinan itu semakin menurun. Jadi dalam artian di sini adalah sebenarnya penduduk miskin itu sudah meningkat statusnya ya dari sisi pengeluaran. Namun memang masih belum bisa masuk ataupun keluar dari garis kemiskinan tersebut. Kalau saya suspek bahwa mereka itu dengan kedalaman dan keparahan yang sudah menurun terus, mereka mungkin sekitar di garis-garis kemiskinan tersebut. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ada banyak hal yang terjadi tadi yang juga disampaikan oleh Pak Dinova ya. Yang paling obvious ataupun yang jelas di sini adalah kita memang juga sedang mengalami economy recovery, dan bersamaan dengan itu kita juga melakukan transformasi. Dalam hal ini kita melakukan transformasi subsidi sehingga jauh lebih tepat sasaran dengan menaikkan harga bensin, solar dan ongkos bensin dan solar ya utamanya gitu. Nah, dalam hal ini memang dengan reformasi yang sudah kita lakukan, kita akan mengalami istilahnya batuk-batuk sedikit lah. Dan saya yakin dengan nanti ke depan dengan reformasi ini dan juga
kekuatan fundamental dari ekonomi kita akan mengalami kesulitan dari kondisi kemiskinan ini akan jauh lebih cepat ya nanti. Dan dengan target yang sudah kita tetapkan nanti, mudah-mudahan dengan beberapa kunci ya, strategi yang harus kita lakukan dengan disiplin pada tahun ini, insya Allah kita bisa mencapai target tersebut. Saya kira itu Pak Bram. Oke, baik. Pak Maliki, Anda tadi juga menyebutkan terkait tingkat keparahan kemiskinan yang mana juga sudah mulai tumbuh cukup baik begitu ya, walaupun memang masih dalam kategori miskin, tetapi juga tidak semiskin pada waktu-waktu sebelumnya, tapi juga masih masuk dalam kategori miskin. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita mengamati data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS, ternyata untuk indeks keparahan kemiskinan lebih banyak di pedesaan dibanding perkotaan. Apakah memang dari hal ini juga dana bansos sulit untuk disalurkan di pedesaan, atau justru dana desa yang memang tidak tersalurkan dengan baik dan tidak tepat sasaran menurut Anda, Pak Maliki? Ya, sebenarnya gini, jadi selama ini memang satu, tingkat kemiskinan di desa itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota. Tingkat keparahan dan kedalaman juga di desa lebih tinggi. Namun dua-duanya, baik di kota dan di desa dan secara nasional tentunya ini mengalami penurunan. Adalah hal yang tanda yang baik ya. Nah, cuma memang di desa ini banyak paradoksnya, Pak Bram ya. Bansos memang kita salurkan di sana, dan alhamdulillah ini juga sebenarnya bisa menekan ya angka kemiskinan di pedesaan ya. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab di desa ini tingkat kemiskinan cukup tinggi adalah salah satunya adalah informalitasnya tadi. Banyak sekali di desa ini masih misalnya bekerja sebagai buruh-buruh tani dengan upah yang masih sangat minim. Dan juga dari sisi pendapatan masih sangat uncertain atau tidak pasti ya. Nah, dengan ketidakpastian ini pun akhirnya ya mereka juga masih belum bisa terangkat meskipun kita memberikan bansos. Kemudian bansos itu pun ya sebagian ini masih belum tepat sasaran ya, terutama di desa-desa. Jadi sebagian memang kita kucurkan dengan bansos yang banyak, dan sebagian dari bansos ini masih belum diterima oleh orang yang tepat. Bahkan sebagian ini dari program-program ini juga diterima oleh elit desa. Jadi ya semakin mempertinggi gap antara mereka. Cuma ya alhamdulillah saya kira ya dengan bansos, dengan tambahan bansos yang terakhir ini dengan adanya kompensasi BBM, ini juga cukup menekan kemiskinan di desa.